Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menandatangani perintah pada hari Kamis meneruskan keinginan Donald Trump agar kapal induk USS Carl Vinson bergabung dengan USS Harry S. Truman di Timur Tengah. Dengan ini pengerahan dua kapal induk pertama oleh CENTCOM sejak 2024 dilaporkan, menyusul ketegangan antara Amerika Israel melawan Houthi dengan latar belakang perang Gaza yang terus berlanjut. Tapi benarkah menurunkan dua kapal induk sekaligus menandai kesulitan Amerika melawan Houthi? Sementara itu terjadi, Tel Aviv tak henti bergejolak setelah rudal-rudal Houthi terus saja menjangkau pusat kekuasaan Netanyahu di Israel. Gempuran rudal Houthi ke Tel Aviv. Kelompok Houthi Yaman melaporkan pada hari Sabtu bahwa mereka telah menargetkan Bandara Ben Gurion di Tel Aviv dengan rudal hipersonik untuk ketiga kalinya dalam 48 jam terakhir. Melansir Middle East Monitor, ini menandai peluncuran rudal yang kelima dari Yaman sejak perjalanan gencatan senjata 19 Januari dilanggar oleh Israel. Dalam pernyataan terbaru, juru bicara militer Houthi Yahya Sari mengatakan pasukan rudal Houthi berhasil menargetkan Bandara Ben Gurion di Tel Aviv dengan rudal hipersonik Palestine 2. Bandara Ben Gurion tidak lagi aman untuk lalu lintas udara dan akan tetap demikian sampai agresi di Gaza berhenti dan blokade dicabut, katanya memperingatkan. Sebagai bagian dari respons kami terhadap agresi Amerika terhadap negara kami dan untuk hari ke-6 berturut-turut, Angkatan Udara kami juga melakukan operasi militer yang menargetkan beberapa kapal perang pengawal kapal induk USS Harry Truman dengan beberapa pesawat nirawak, ia menambahkan. Sebelumnya, sirene serangan udara juga berbunyi di seluruh Israel tengah pada Kamis pagi saat serangan rudal dari Yaman menargetkan beberapa kota termasuk Tel Aviv, Rishon LeZion dan Ramat Gan, serta beberapa bagian Yerusalem dan wilayah Sharon. Hal ini lantas membuat penduduk Israel panik berlarian mencari tempat berlindung, memicu trauma pada warga di sela ketegangan regional yang sedang berlangsung. IDF susah payah menghalau rudal. Berlanjut hingga hari Minggu, militer Israel kembali mencegat rudal kiriman Houthi yang memicu sirene di wilayah Tel Aviv, dataran pantai selatan Tel Aviv, wilayah Sharon di Israel Tengah, dan beberapa permukiman di tepi barat yang diduduki. Puncaknya, jutaan orang mengamankan diri ke tempat penampungan dan ruang aman selama jam sibuk di pagi hari. Sebagai tanggapan, militer Israel dalam pernyataan yang dikutip Reuters menyebut telah berupaya mencegat rudal yang diluncurkan dari Yaman sebelum melintasi wilayah Israel. Tapi mereka tidak menampik adanya raungan sirine di beberapa wilayah, membuktikan bahwa IDF terus mengantisipasi serangan tanpa henti yang melelahkan. Kemudian melalui keterangan yang disiarkan televisi, Yahya Sari mengakui serangan tersebut berasal dari kelompoknya. Sembari memberi pernyataan berlawanan dengan milik Israel, menyebut serangan pada dasarnya menyebabkan penghentian lalu lintas udara di Bandara Ben Gurion selama lebih dari setengah jam. Otoritas bandara Israel jelas tak mau mengakui dengan mengatakan bahwa bandara bersangkutan tidak terpengaruh. Juru bicara militer Houthi juga melaporkan pihaknya kembali melancarkan serangan pada hari Minggu terhadap kapal-kapal perang Amerika di Laut Merah. Sayangnya, pernyataan itu tidak dapat diverifikasi oleh Reuters. Kapal induk kedua untuk lawan Houthi. Mengetahui sekutunya yang kesulitan karena terus digempur rudal dan drone oleh Houthi, Donald Trump turun tangan. Ia dilaporkan telah memerintahkan pengiriman USS Carl Vinson ke Laut Merah untuk bergabung dengan kapal induk USS Harry S. Truman. Menurut dua pejabat pertahanan yang berbicara dengan syarat anonim, Menteri Pertahanan Pete Hegseth memerintahkan kelompok penyerang kapal induk USS Harry S. Truman untuk memperpanjang penempatannya setidaknya selama sebulan. Politico melaporkan USS Carl Vinson dan kapal perusak yang menyertainya akan bergabung dengan kapal induk itu sebagai pengawal dalam beberapa minggu mendatang. Beroperasi di Pasifik, Vinson disebut bakal mulai berlayar menuju Timur Tengah yang akan memperpanjang jadwal penempatannya selama 3 bulan. Apalagi kapal induk ini telah melakukan latihan di Laut Cina Timur dengan Jepang dan Korea Selatan.
Dengan demikian, kedatangan kapal ini akan menandai kedua kalinya dalam 6 bulan terakhir Amerika memiliki 2 kapal induk di Timur Tengah dan yang pertama kali di era Trump, di mana kapal tambahan yang dimaksud diperkirakan tiba di perairan Timur Tengah pada akhir Maret. Apakah Amerika bersiap untuk konfrontasi langsung dengan pasukan proksi Iran? Faktanya, keputusan Amerika mengirim kapal induk kedua ke Timur Tengah dianggap sebagai langkah yang provokatif saat pemerintahan Trump mengintensifkan kampanye pengebomannya terhadap kelompok Houthi di Yaman. Kapal perang berkemampuan nuklir. Genderang perang bergema di Laut Merah saat Presiden Trump memerintahkan pemusnahan total Houthi. Untuk selanjutnya, kapal perang bertenaga nuklir yang dipersenjatai dengan F-35 mulai bergerak ke posisi. USS Carl Vinson merupakan kapal induk bertenaga nuklir kelas Nimitz ketiga, di mana kapal terbaru dalam kelas seri tersebut adalah USS Ronald Reagan dan USS George W. Bush. Kelas Nimitz sendiri dibagi lagi ke dalam subkelas, di antaranya Theodore Roosevelt dan Ronald Reagan. Bermarkas di San Diego, California, Vinson hanya salah satu dari 11 kapal induk operasional di Angkatan Laut Amerika saat ini. Mengutip situs resmi Angkatan Laut Amerika, Airpac Navy, kapal perang Vinson diresmikan pada tahun 1982 dan mengambil nama mantan anggota Kongres Georgia, Carl Vinson sebagai penyebutannya. Seperti kapal induk angkatan laut lainnya, Vinson dirancang untuk masa pakai 50 tahun. Bobotnya sekitar 97.000 ton dan ketika dioperasikan, kapal membawa lebih dari 60 jet tempur serang, helikopter, dan pesawat lain yang semuanya dapat diluncurkan dan mendarat di atas kapal induk di laut. Kapal induk Vinson juga membutuhkan ribuan pelaut untuk beroperasi dengan efisiensi penuh. Buktikan ketidakmampuan Amerika Serikat lawan Houthi. Meski keputusan mengutus kapal induk kedua mewakili keperkasaan militer Amerika, pemimpin Houthi Abdel Malik al-Houthi justru memandang keputusan terbaru Trump menunjukkan kegagalan Washington dalam konfrontasinya dengan kelompok di Yaman. Amerika dulu menakut-nakuti negara-negara besar dengan satu kapal induk, tapi di Yaman mereka mengakui kegagalannya, kata al-Houthi melalui siaran Al-Masirah TV pada hari Sabtu. Lebih jauh, ia bahkan memandang penargetan kapal induk USS Harry S. Truman di Laut Merah telah mengubah kapal itu dari simbol kekuatan militer Amerika menjadi beban. Sebab dengan adanya serangan bertubi-tubi disusul penambahan dan perpanjangan penempatan armada membuktikan bahwa Amerika mengakui kegagalan yang jelas. Jaringan televisi Iran, Press TV, kemudian mengutip para pengamat dalam interpretasinya mengatakan bahwa tindakan tersebut menandakan intensifikasi kampanye militer Amerika terhadap Yaman sebagai respons terhadap dimulainya kembali serangan pro-Palestina oleh Sanaa. Entah apa yang akan terjadi setelahnya, yang pasti Trump telah bersumpah untuk memusnahkan Houthi sepenuhnya. Sementara Ansarullah di sisi lain telah melanjutkan serangan menyusul rezim Israel yang melancarkan kembali perang genosida terhadap jalur Gaza. Houthi baru-baru ini bersumpah untuk meningkatkan serangan, termasuk sasaran ke Israel sebagai tanggapan atas serangan Amerika awal bulan ini. Sementara Amerika pada gilirannya menjalankan operasi militer terbesar di Timur Tengah sejak Trump menjabat pada bulan Januari. Menurut kalian, kemana arah ketegangan ini akan berlanjut?